Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Zuhaira dengan NIM 180-210-120, mahasiswa dari Universitas Maliko Saleh, jurusan Administrasi Publik. Nah, langsung saja, di video ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa, yaitu terkait dengan distribusi logistik. Pada pembahasan materi distribusi logistik ini, ada 3 hal atau submateri yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian distribusi logistik, yang kedua, tujuan dan fungsi distribusi logistik, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu jenis-jenis dari distribusi logistik. Pertama, pengertian distribusi logistik. Sebelum kita mempelajari pengertian dari distribusi logistik, pernahkah teman-teman sangat ingin membeli sesuatu karena terpikat dengan iklan promosi di televisi ataupun karena endorsement dari influencer yang teman-teman pernah lihat di sosial media, seperti produk skincare, novel terbaru, atau makanan cemilan yang sedang viral. Sehingga teman-teman berminat membeli produk-produk tersebut, akan tetapi setelah berkeliling ke sana-sini dan mengunjungi berbagai toko atau outlet, teman-teman justru tidak dapat menemukan produk yang teman-teman sedang cari. Dan tentu saja hal ini kan menimbulkan kekecewaan pada kita kan? Sehingga disinilah pentingnya atau yang dimaksud dengan adanya distribusi logistik, yaitu dengan menjamin ketersediaan produk di pasar, di mana hal ini salah satu sasaran penting dari adanya distribusi logistik. Sehingga perusahaan penyediaan produk dapat mengembangkan sistem saluran distribusi sesuai karakteristik produk dan segmen pasar yang dituju. Oke, kembali kita membahas tentang pengertian dari distribusi logistik yang saya awali dengan menjelaskan pengertian dari kata distribusi. Bisa teman-teman lihat di sini, ada pengertian distribusi dari Warren J. Keane pada tahun 2003 dalam bukunya yang berjudul Global Marketing Management. Beliau mengatakan bahwa distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Kemudian, ada juga pendapat terkait pengertian dari distribusi yang dikemukakan oleh Niti Semito atau yang dikenal juga dengan nama Rusdi. Beliau mengatakan bahwa distribusi adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dari kedua pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa distribusi bisa diartikan sebagai saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyampaikan atau menyuplai barang maupun layanan jasa mereka kepada konsumen. Oleh karena itu, kegiatan ini, distribusi ini, aktor atau pelaku yang melakukan distribusi ini disebut dengan distributor. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dari kata logistik. Seperti tadi, kita akan melihat pandangan ahli terlebih dahulu tentang kata logistik. Adapun salah satu tokoh yang mengemukakan pengertian dari kata logistik ini yaitu Donald Walters pada tahun 2003. Beliau mengatakan bahwa logistik ialah fungsi yang melibatkan perpindahan, mengatur perpindahan barang, dan penyimpanan material dalam perjalanannya dari pengirim awal melalui rantai pasok sampai ke pelanggan akhir. Nah, jadi dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa istilah logistik bisa diartikan sebagai pengendalian arus material, barang jadi maupun informasi yang berkaitan dengan bidang usaha. Oleh karena itu, logistik memiliki keterkaitan dengan distribusi, di mana dalam logistik ada perencanaan dan pengendalian arus barang mulai dari pabrik atau produsen hingga kepada konsumen. Sehingga dari rentetan penjelasan tadi, maka menurut saya adalah distribusi logistik merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu seni dalam melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran, serta penghapusan beberapa barang atau alat tertentu dengan melalui suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk barang atau jasa, energi, dan sumber daya yang lain, dimulai dari titik awal hingga ke titik pengguna. Selanjutnya kita memasuki kepada submateri yang kedua, yaitu tujuan serta fungsi dari distribusi logistik. Yang pertama yaitu tujuan dari distribusi logistik. Di sini dapat teman-teman lihat bahwa distribusi logistik merupakan hal yang dinamis dan melibatkan aliran informasi yang konstan berkaitan dengan produk, keuangan, serta antara tingkat-tingkat yang berbeda. Sehingga pada kenyataannya tujuan utama dari berbagai kegiatan distribusi logistik ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan dalam prosesnya juga dapat mengembalikan feedback kepada organisasi atau perusahaan penyedia tersebut. Feedback ataupun
timbal balik yang didapatkan dari perusahaan ini bergantung kepada kinerja perusahaan. Apabila kegiatan distribusi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat, maka akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Begitupun sebaliknya. Poin selanjutnya yaitu fungsi dari distribusi logistik yang terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama, informasi. Di mana yang dimaksud dengan informasi ini adalah bahwa saluran distribusi ini memiliki fungsi untuk pengumpulan informasi, mulai dari riset pemasaran seperti kepada siapakah atau golongan konsumen apa yang sesuai ditujukan dari produk yang dikeluarkan, serta perhitungan jumlah permintaan dari konsumen, hingga potensi pasar yang menjadi hal-hal penting dalam kegiatan distribusi. Sehingga semuanya akan berkaitan dengan proses-proses produksi selanjutnya dan kegiatan pemasaran selanjutnya. Yang kedua, diadakannya promosi saluran distribusi sebelum mengeluarkan produknya harus mengembangkan dan menyebarkan komunikasi kepada konsumen yang dilakukan dengan melakukan kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk meningkatkan brand awareness dan mendorong konsumen untuk tetap memilih dan menggunakan produk tersebut. Yang terakhir yaitu adanya kontrak, di mana saluran distribusi juga berfungsi melakukan kontak langsung dengan pelanggan ataupun perantara sebelum pelanggan. Sekarang kita akan memasuki pembahasan sub materi terakhir, yaitu jenis-jenis dari distribusi logistik. Yang pertama yaitu distribusi secara langsung, yaitu kegiatan distribusi yang langsung dilakukan oleh distributor dan konsumen tanpa adanya perantara. Nah, contoh dari kegiatan distribusi langsung ini bisa dikatakan atau digambarkan dengan sangat sederhana ya, dan bisa kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Jika produk yang ditawarkan berupa barang, kita bisa mengambil contoh seperti penjajah makanan di jalan, seperti penjual pisang goreng, penjual bakso, martabak, burger, dan nasi goreng, di mana kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh dua pelaku atau dua aktor tanpa adanya perantara, yaitu penjual sebagai distributor dan pembeli sebagai konsumen. Nah, jika produk yang ditawarkan merupakan jasa, maka contoh yang bisa kita lihat itu adalah tukang pakas rambut, tukang semir, sepatu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada distribusi semi langsung, di mana biasanya distribusi semi langsung ini menggunakan tenaga agen yang ahli di dalam bidang tertentu, karena barang-barang yang didistribusikan juga membutuhkan penanganan tertentu. Dan sistem distribusi ini digunakan untuk mendistribusi barang-barang yang mahal dan berkualitas tinggi. Contoh dari jalannya distribusi semi langsung ini bisa kita gambarkan seperti toko kue, di mana setiap toko kue memiliki baker atau pemilik kue dan dengan masing-masing resep yang khas. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan atau menjual produk kuenya, sepemilik toko dan baker tadi memerlukan kedai dan beberapa penjaga atau pekerja yang bekerja di kedai tersebut sebelum produk kue tersebut dibeli oleh konsumen. Jadi, rantai distribusinya ini bisa kita klasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, produsen sebagai pemilik toko kue dan pembuat kue, yang kedua, perantara yaitu kedua kedai kue dan pekerjanya, dan yang ketiga yaitu konsumen sebagai orang yang membeli kue. Contoh lain dari distribusi semi langsung ini juga bisa kita lihat dari kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh Perum Bulog atau Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, di mana Perum Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Salah satu kegiatan yang dilakukannya oleh Perum Bulog ini adalah usaha logistik atau pergudangan di bidang pertanian, di mana Perum Bulog berperan sebagai produsen yang menyediakan karung plastik, usaha angkutan, dan perdagangan komoditi pangan, yaitu perantaranya yaitu orang-orang ahli dalam ilmu pertanian atau agronom yang dikerahkan langsung oleh Perum Bulog sebagai fasilitator untuk memberdayakan petani. Dan tentu saja petani adalah pihak yang berperan sebagai konsumen atau orang yang menerima setiap hal yang didistribusikan oleh Perum Bulog melalui agronom. Yang terakhir yaitu distribusi logistik tidak langsung. Dalam distribusi logistik tidak langsung ini dapat kita contohkan Yang terakhir yaitu distribusi logistik secara langsung. Dalam sistem ini, produsen mengandalkan jasa distributor berupa grosir atau retail, yang pada umumnya sistem ini dipakai pada perusahaan besar yang mempunyai jangkauan pemasaran yang luas. Cara ini juga kerap digunakan untuk memasarkan produk yang tahan lama. Pasalnya, proses distribusi ini membutuhkan jangka waktu yang tertentu, mulai dari pengambilan barang di produsen, pendataan stok barang di gudang distributor, hingga menjualnya ke retailer atau penjual yang lain. Nah,
Berikut tadi adalah penjelasan dan pembahasan saya berkaitan dengan materi distribusi logistik. Saya harap dengan adanya video ini dapat memudahkan teman-teman untuk memahami tentang apa itu distribusi logistik. Dan saya juga terbuka atas kritik dan saran. Maka jika teman-teman berkenan, teman-teman bisa menuliskan opini teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan tutur kata saya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum.